Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarita Rozi Putranto. Saya akan mempresentasikan tentang topik tesis saya dengan judul Pengaruh Pemasaran Pemengaruh, Getok Tular Elektronik, Motivasi Hedonis, Takut Ketinggalan, dan Siaran Langsung pada Pembelian Impulsif yang dimediasi oleh Ketergugahan dengan dosen pembimbing Profesor Basu Swasta Darmesta MBA. Selanjutnya, pada latar belakang, belanja adalah kegiatan yang menyenangkan bagi sebagian besar masyarakat dengan perkembangan teknologi digital yang memberikan kemudahan akses dalam pembelian produk dengan berbagai variasi yang dapat dipilih, ditambah dengan berbagai macam kemudahan dalam pembayaran, dan banyaknya penawaran menarik yang diberikan membuat konsumen semakin dimanjakan. Saat ini, konsumen tidak hanya membeli barang yang dibutuhkan, namun juga diinginkan sehingga dapat menyebabkan pembelian impulsif tanpa pertimbangan manfaat yang bisa saja berakibat penyesalan. Hal ini diperkuat dengan adanya era konsumerisme, di mana hak-hak konsumen dipenuhi oleh pemasar, yang menyebabkan pembelian impulsif menjadi semakin kompleks. Dalam era digital, pembelian impulsif bisa ditimbulkan karena adanya rangsangan dari sosial media yang dikonsumsi oleh konsumen. Nah, di sini tersedia grafik dari Databox, di mana 5 e-commerce dengan pengunjung terbanyak di Indonesia, yang pertama dari Shopee, yang kedua dari Tokopedia, yang ketiga Lazada, dan diikuti oleh Blibli dan juga Bukalapak. Nah, dari rangsangan dari media sosial, media yang dikonsumsi oleh konsumen itu bisa saja ketika kita mengikuti pemengaruh yang sedang melakukan siaran langsung dan memberikan ulasan positif pada suatu produk yang menyebabkan para pengikutnya tergugah untuk membeli dan berkeinginan mengikuti tren masa kini. Pembelian impulsif juga dikaitkan dengan ketidakingin tertinggalan masa kini atau FOMO, khususnya pada kalangan generasi Z, di mana mengikuti tren adalah sebuah keharusan untuk individu tertentu sebagai salah satu bentuk dari motivasi hedonis. Generasi Z, generasi Z sebagai generasi yang selalu terhubung dengan internet, lebih cenderung mencari ulasan dan rekomendasi daring sebelum membuat keputusan pembelian. Kemudahan akses ini meningkatkan kemungkinan pembelian impulsif karena informasi yang relevan tersedia secara instan. Nah, selanjutnya, rumusan masalah. Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terkait variabel getok tular elektronik. Penelitian Arifin dan Februari menyatakan tidak signifikan, sedangkan Satria dan Shah menyatakan bahwa signifikan. Hasil penelitian variabel takut ketinggalan pada penelitian Suhardi dan kawan-kawan menyatakan takut ketinggalan tidak selalu signifikan, berbalik dengan penelitian Santoubouzzi yang menyatakan bahwa takut ketinggalan signifikan dengan pembelian impulsif. Selanjutnya, variabel siaran langsung pada penelitian Leong dan kawan-kawan menunjukkan bahwa elemen-elemen yang digunakan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap ketergugahan konsumen. Tetapi Liu dan kawan-kawan menemukan bahwa tidak semua elemen siaran langsung efektif, terutama jika produk yang ditawarkan tidak relevan dengan kebutuhan konsumen. Banyakan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada dampak stimulus web terhadap pembelian impulsif tanpa mengeksplorasi faktor-faktor pemicu emosional seperti ketergugahan atau efeknya pada niat pelanggan untuk membeli kembali. Selanjutnya, mayoritas penelitian lebih menitik beratkan pada pembelian impulsif luring dibandingkan daring, sehingga variabel yang digunakan lebih relevan dengan konteks pembelian langsung. Selanjutnya, pada penelitian ini tercipta pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apakah pemasaran pemengaruh, getok tular elektronik, motivasi hedonis, rasa takut ketinggalan, berpengaruh positif pada pembelian impulsif, dan apakah ketergugahan dapat memediasi hubungan antara siaran langsung dan pembelian impulsif? Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh pemasaran pemengaruh, getok tular elektronik, motivasi hedonis, takut ketinggalan pada pembelian impulsif, dan menguji peran mediasi ketergugahan pada siaran langsung dan pembelian impulsif. Selanjutnya, landasan teori pada penelitian ini adalah dari Stern 1962 yang menyampaikan bahwa berbagai kekuatan eksternal dapat melibatkan dan merangsang keputusan pembelian impulsif. Teori pembelian impulsif menyampaikan bahwa tidak ada penentu tunggal keterlibatan konsumen dalam perilaku pembelian impulsif. Tetapi situasi dan kondisi yang berbeda dapat menyebabkan individu untuk membeli secara impulsif. Teori ini mempertanyakan baik teori motivasi McGregor maupun teori kebutuhan Maslow yang menganggap bahwa keputusan pembelian konsumen umumnya terencana dan rasional. Berikut adalah definisi variabel dan butir pengukuran. Saya menggunakan butir pengukuran dari Satria dan Shah 2023.
Pembelian impulsif mengacu pada perilaku pembelian spontan dan tidak penting yang tidak memiliki evaluasi cermat terhadap produk dan konsekuensinya. Ini melibatkan pembelian instan tanpa rencana sebelum atau dengan niat khusus. Selanjutnya yaitu pemasaran pemengaruh menurut Brown dan Hayes 2011. Pemasaran pemengaruh merupakan pendekatan terbaru dalam pemasaran dan hubungan masyarakat di mana target dapat diarahkan kepada orang-orang yang dijadikan referensi oleh prospek untuk mendapatkan informasi. Pemberi pengaruh ini membantu meningkatkan kesadaran dan memengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya adalah getok tular elektronik, yaitu eWorm adalah versi internet dari periklanan mulut ke mulut. Getok tular elektronik dapat berupa website, iklan, dan aplikasi daring seluler, video daring, email, blog, media sosial, dan kegiatan pemasaran lainnya yang sangat menarik sehingga konsumen tertarik untuk membagikan ke orang lain. Selanjutnya adalah motivasi hedonis sebagai tindakan konsumsi barang atau jasa untuk tujuan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, kesenangan, fantasi, atau merangsang indera. Selanjutnya adalah takut ketinggalan menurut Przybylski 2013, yaitu adalah kecemasan yang timbul karena takut ketinggalan ketika orang lain mengalami berbagai pengalaman menarik, sementara individu tersebut tidak ikut merasakannya. Hal ini menyebabkan dorongan untuk terus terhubung atau mengikuti apa yang terjadi di media sosial. Selanjutnya adalah siaran langsung yang merujuk pada proses penyampaian informasi secara langsung, seringkali melalui media penyiaran. Siaran langsung memungkinkan individu untuk menyiarkan video atau audio secara langsung kepada penonton melalui internet secara bersamaan dengan aslinya. Selanjutnya adalah ketergugahan yang merupakan keadaan perasaan yang bervariasi, mulai dari perasaan gembira, terstimulasi, waspada, atau aktif, hingga perasaan lelah, mengantuk, atau bosan. Selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan desain eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Metode survei yang digunakan adalah kuesioner dengan skala Likert 5 poin, di mana 5 sangat setuju dan satu sangat tidak setuju untuk seluruh variabel kecuali variabel takut ketinggalan yang menggunakan penilaian terbalik. Data yang dikumpulkan merupakan data primer hasil dari kuesioner. Hal ini mengacu pada metode penyampaian yang digunakan, yaitu penyampaian non-probabilitas dengan menggunakan penyampaian bertujuan. Pengumpulan data dilakukan secara potong lintang dengan cara membagikan kuesioner melalui tautan formulir Google kepada responden melalui aplikasi atau sosial media. Kriteria pemilihan sampel yang pertama adalah lahir tahun 95 hingga 2009. Yang kedua, memiliki akun media sosial. Yang ketiga, pernah melakukan pembelian daring minimal 1 kali dalam 1 bulan dan dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Populasi penelitian ini adalah seluruh generasi Z. Unit sampel pada penelitian ini adalah individu yang memiliki kesesuaian kriteria dan terkumpul sebanyak 375 kuesioner yang telah memenuhi syarat. Uji instrumen pada penelitian ini, analisis data digunakan Smart PLSM, uji validitas menggunakan validitas wajah dengan dosen pembimbing, dan juga validitas konstruk, di mana itu nanti terbagi dua, yaitu validitas diskriminan dan juga validitas konvergensi. Lalu uji reliabilitas yang menggunakan reliabilitas komposit dan juga Cronbach-Alpha sebagai nilai untuk penentu, dan modal struktural menggunakan R-square dan Chi-square. Lalu untuk uji kecocokan model menggunakan SRMR dan juga NFI. Penggunaan hipotesis menggunakan metode bootstrapping, yaitu original sample, t-statistik, dan p-value yang akan digunakan sebagai angka penentu. Dan penelitian ini memiliki hipotesis yang pertama, yaitu pemasaran pemengaruh berpengaruh positif pada pembelian impulsif. Lalu hipotesis yang kedua, getok tular elektronik berpengaruh positif pada pembelian impulsif. Lalu yang ketiga adalah motivasi hedonis berpengaruh positif pada pembelian impulsif. Hipotesis yang keempat adalah takut ketinggalan berpengaruh positif pada pembelian impulsif. Dan hipotesis yang kelima adalah ketergugahan memediasi hubungan antara siaran langsung dan pembelian impulsif. Berikut adalah model penelitian yang saya gunakan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, dari kuesioner yang dikumpulkan dan setelah diolah, terdapat karakteristik responden sebagai berikut, di mana jenis kelamin paling banyak adalah perempuan, profesi yang paling banyak adalah karyawan swasta, usia didominasi oleh 26 hingga 32 tahun, lalu domisili responden itu kebanyakan dari DI Yogyakarta,
Lalu pendidikan terakhirnya dari S1 dan penghasilan respondennya adalah 2 juta hingga 3.500.000. Hasil dari uji validitas konvergen yaitu nilai muatan faktor yang dihasilkan masing-masing indikator lebih dari 0,7 dan nilai EVA lebih dari 0,5. Dengan demikian, indikator-indikator tersebut dinyatakan valid sebagai pengukur variabel latennya. Lalu tabel nilai pemuatan silang, keseluruhan indikator dinyatakan valid karena lebih besar dibanding nilai korelasi antar setiap konstruk dan bernilai lebih besar dari 0,7. Tabel kriteria Fornell-Lecter, keseluruhan indikator dinyatakan valid karena lebih besar dibanding nilai korelasi antar setiap konstruk dan bernilai lebih besar dari 0,7. Lalu hasil uji reliabilitas, nilai CA dan CR masing-masing variabel melebihi ambang batas 0,7, dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan menunjukkan tingkat reliabilitas yang memadai dan menunjukkan konsistensi data yang baik. Lalu hasil uji R-square, nilai R-square sebesar 0,641 menunjukkan bahwa 64,1% variabilitas pada variabel ketergugahan dapat dijelaskan oleh variabel independen dan sisanya sebesar 35,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Begitu juga pada variabel pembelian impulsif dengan angka 0,776 menunjukkan bahwa 77,6% variabel pada variabel pembelian impulsif dapat dijelaskan oleh variabel yang digunakan dan sisanya sebesar 22,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini. Selanjutnya dari hasil uji model fit, nilai SRMR 0,043 di mana P lebih kecil dari 0,1 menunjukkan model sudah sesuai atau sudah memenuhi kriteria goodness of fit. Lalu untuk hasil uji Q-square, jika nilai Q-square lebih besar daripada 0, maka dapat dinyatakan memiliki nilai observasi yang baik. Nilai Q2 sebesar 0,472 menunjukkan bahwa variabel ketergugahan memiliki relevansi prediktif yang baik. Artinya, model yang Anda gunakan dapat memprediksi ketergugahan dengan akurasi yang cukup tinggi. Seperti dengan variabel pembelian impulsif dengan nilai Q-square yang 0,516. Selanjutnya adalah pembahasan pemasaran pemengaruh, strategi pemasaran yang dilakukan oleh influencer seperti melalui konten yang autentik, interaktif, dan relevan dengan audiens, maka semakin besar kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian impulsif. Pemengaruh mampu menciptakan daya tarik emosional yang memengaruhi keputusan pembelian secara spontan, terutama ketika mereka mempromosikan produk dengan cara yang relatable dan menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, getok tular elektronik, informasi yang disebarluaskan melalui ulasan online, rekomendasi di media sosial, dan diskusi konsumen secara digital dapat mendorong keputusan pembelian yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan. Konsumen cenderung lebih percaya dan terpengaruh oleh pengalaman atau pendapat orang lain di platform digital, terutama jika informasi tersebut disampaikan secara menarik, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan emosional atau sosial mereka. Selanjutnya adalah motivasi hedonis. Seseorang berbelanja secara hedonis, maka ia akan mempertimbangkan suatu manfaat dari produk tersebut. Akan tetapi mengacu pada pola konsumsi yang mencerminkan pilihan seseorang tentang bagaimana cara menghabiskan waktu dan uang, dan akan membentuk sebuah gaya hidup berbelanja. Kemungkinan terjadi pembelian impulsif juga akan semakin tinggi. Takut ketinggalan, perasaan cemas akan kehilangan kesempatan memiliki atau merasakan sesuatu yang populer atau diminati banyak orang dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian tanpa perencanaan. FOMO seringkali diperkuat oleh strategi pemasaran seperti penawaran, waktu terbatas, atau eksklusivitas produk yang menciptakan tekanan psikologis untuk segera bertindak. Dalam kondisi ini, konsumen lebih mengutamakan kepuasan instan daripada pertimbangan rasional, sehingga meningkatkan perilaku pembelian impulsif. Dan yang terakhir yaitu siaran langsung dan ketergugahan. Siaran langsung yang seringkali menyajikan konten interaktif, demonstrasi produk secara real-time, serta diskon atau penawaran khusus mampu meningkatkan ketergugahan emosional konsumen. Ketergugahan ini seperti rasa antusias, terkejut, atau penasaran, mendorong konsumen untuk bertindak cepat dalam mengambil keputusan pembelian. Dengan kata lain, siaran langsung secara tidak langsung mempengaruhi perilaku pembelian impulsif.
konsumen melalui peningkatan respon emosional yang dihasilkan selama pengalaman penonton. Selanjutnya adalah implikasi teori dan keterbatasan dan juga saran pada penelitian ini. Implikasi teoritis penelitian ini adalah menambah literatur dan studi empiris dari variabel-variabel yang digunakan, memperkaya teori pembelian impulsif pada generasi Z dengan memperkenalkan ketergugahan sebagai mediator dalam konteks digital, lalu sebagai referensi penelitian di masa mendatang untuk dikaji lebih lanjut. Selanjutnya adalah implikasi praktis, di mana menjadi referensi dan informasi bagi pemasar dan pelaku bisnis dalam menaikkan kemungkinan pembelian impulsif dari konsumen. Selanjutnya, pemasar dapat meningkatkan anggaran dan fokus pada strategi promosi yang telah berhasil menarik konsumen. Yang ketiga, pemasar dapat memberikan umpan pada konsumen ketika siaran langsung berlangsung dengan memberikan penawaran yang sulit ditolak seperti flash sale, terbatas, bonus produk, dan lain-lain. Selanjutnya adalah keterbatasan dan saran pada penelitian ini. Yang pertama, responden merupakan pengguna media sosial di Indonesia hanya bisa diterapkan pada negara dengan karakteristik yang sama dengan negara Indonesia. Sehingga pada penelitian selanjutnya dapat membandingkan dengan negara lain supaya penelitian ini menjadi lebih general. Selanjutnya, yang kedua, penyebaran kuesioner secara digital berkemungkinan tidak memiliki tidak mewakili keseluruhan populasi. Nah, sebaiknya menggunakan berbagai platform sehingga dapat melakukan wawancara sekaligus dengan responden guna mendapatkan data yang lebih mendalam. Yang ketiga, data penelitian menggunakan potong lintang hanya bisa menangkap satu lini masa saja. Sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data longitudinal agar dapat menangkap perubahan pada niat pembelian dan perilakunya. Sekian presentasi pada topik tesis saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.